Assalamualaikum, nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswi 28922700001 dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi yang menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa dibuat. Secara umum, sistem ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua komando ataupun terpusat, yang ketiga pasar atau liberal, kemudian yang terakhir adalah campuran. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Maka dari itu, keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu pendek. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sementara masyarakat hanya menjalankan aturan yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sistem ekonomi di mana negara memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sosial. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa sekarang ini tidak ada negara yang menerapkan sistem ekonomi sosial atau kapitalis 100% kecuali di Korea Utara. Berikutnya adalah sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, sistem perekonomian Indonesia mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara terperinci, karakteristiknya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bunyinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini telah diatur dalam undang-undang. Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia dapat dikarakteristikan sebagai ekonomi campuran dengan dominasi sektor swasta. Perekonomian Indonesia menggabungkan unsur-unsur ekonomi pasar bebas dengan campur tangan negara dalam beberapa sektor kunci. Pada tingkat makro, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pengaturan aktivitas ekonomi. Hal ini termasuk dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, mengawasi stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan fiskal dan moneter, serta melindungi kepentingan nasional. Di sektor swasta, bisnis dan pasar bebas berperan besar dalam menggerakkan perekonomian. Banyak perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Perdagangan dan investasi internasional juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tingkat mikro, sektor informal juga berperan penting dalam ekonomi Indonesia.
Banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baik itu di sektor pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa. Sektor ini seringkali menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui deregulasi, peningkatan infrastruktur, reformasi sektor keuangan, dan promosi investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan regional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan pada sektor ekspor komoditas tertentu. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang berfokus pada pembangunan inklusif, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga semakin aktif dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital dan teknologi informasi. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mengembangkan startup dan industri teknologi di negara ini dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.